Shalom saudara, senang sekali bertemu dengan semua kita yang excited untuk menjalani hari yang dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini tersedia berkat, kesembuhan, kelimpahan bagi setiap kita yang percaya. Siapkan dirimu, 30-an menit ini kita akan fokus memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebaikan firman Tuhan tentang bagaimana lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka yang di dunia ini. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Dia yang menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami kebaikan-Mu Tuhan. tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
nyatakan Engkau Allah. Yes, Lord. Kami nyatakan Engkau Allah. Kami bersuka cita sebab Kau ada di pihak kami, Tuhan. Hidup kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami, Yesus. Kami percaya Engkau yang menempatkan kami di kantor dan di sekolah dan di kampus kami, Tuhan, untuk menjadi terang, menceritakan kebaikan-Mu, menunjukkan kasih setia-Mu, menjadi saksi-Mu, Yesus. Kami mau sembah Engkau, mau agungkan nama-Mu, melalui mulut kami, tindakan kami, perkataan kami, keputusan yang kami buat, menyatakan kasih kepada orang lain. Keputusan yang kami buat, membuat orang lain melihat Kristus melalui kami. Kesabaran, pengendalian diri, kemurahan dan kebaikan menyertai kami. Sukacita, damai, sejahtera. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari renungkan kebaikan Tuhan sebentar, saudara. Kebaikan yang membuat kita bisa bangun pagi hari ini. Kebaikan yang membuat kita memiliki sukacita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita ulangi sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
Mari kita ulangi lagi lagunya dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Mari kita nyanyikan, persembahanku. takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. sekali lagi saudara, takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami membuat kami semakin menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam segala hal kami berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam semua yang kami lakukan, aku berdoa di dalam nama Yesus, kami meninggikan Engkau. Aku berdoa hari ini kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, pikiran dan perkataan yang positif memenuhi setiap kami. Pengharapan ada dalam setiap perkataan dan tindakan kami, sehingga orang melihat Kristus melalui kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada ancaman yang kami lihat di depan mata kami. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu cukup bagi setiap kami. Aku berdoa hikmat dan pengertian ada di tempat ini, ada di setiap rumah bagi orang-orang yang mendengarkan, di kantor dari teman-teman yang mendengarkan. Sehingga ketika kami mulai bertindak dan menjalankan hidup kami, nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya mau share satu firman Tuhan yang penting banget. Jadi kira-kira ya. Firman Tuhan berkata di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya katanya begitu ya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini adalah perkataan Elisa kepada bujangnya gitu kira-kira ya. Cerita ini dilatar belakangi dari rencana serangan Raja Aram kepada Raja Israel. Tapi setiap kali Raja Aram punya rencana untuk menyerang, maka Elisa berkata kepada Raja Israel, jangan melakukan ini karena orang Aram punya rencana ini gitu kira-kira ya. Dan itu terjadi berkali-kali sehingga Raja Aram sangat marah. Dia kemudian bertanya, siapa di antara kita yang menjadi pengkhianat gitu ya. Lalu ada orang yang berkata, bukan orang tetapi Tuhan yang berbicara melalui Elisa. Nah kemudian Raja Aram ini sangat kesal gitu saudara. Sehingga dia menurunkan banyak tentara mengepung Elisa. Dan tentu saja Elisa bersama bujangnya ya. Dan ketika bangun pagi mereka melihat. Nah lihat saudara, ketika bangun pagi katanya gitu ya. Ketika mereka bangun, mereka melihat banyak tentara yang mengepung mereka. Lalu bujang ini berkata, celaka kita, banyak yang mengepung kita gitu kira-kira. Lalu Elisa punya pandangan yang berbeda. Dia berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa dalam cerita ini kemudian mendoakan bujangnya. Dan bujangnya juga melihat bagaimana bala tentara Tuhan justru jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mengepung mereka. Saudara, cara pandang itu penting banget. Orang yang gak punya gambaran Kristus melihat masalah mereka besar. Masalah mereka tidak teratasi. Masalah mereka sulit untuk dilepaskan. Tapi tahukah saudara bahwa pertama, kita sudah belajar bahwa semua yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah terjadi dulu. Kabar baiknya adalah bukan hanya sudah terjadi, sudah ada jawabannya. Nah, kabar baiknya lagi, pribadi yang menyediakan jawaban dulu adalah juga Tuhan yang sama, yang setia dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu dia tolong, sekarang saudara dan saya juga ia tolong. Yang penting adalah kita punya perspektif dan gambaran yang benar. Ada dua model gambaran saudaraku. Yang pertama adalah orang yang fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Bujangnya Elisa berkata, celaka sebab kita dikepung. Tetapi Elisa berkata, jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini dua perspektif yang berbeda. Kalau saudara pegang firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, maka justru kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Yaitu apa? Memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Memang Alkitab berkata hal-hal yang kelihatan justru terjadi dari hal-hal yang tidak kelihatan. Dunia ini semua digambarkan dengan hal yang sama. Kita melihat pohon yang besar, itu semua terjadi dari benih yang tidak kelihatan yang kecil saudara. Semua yang besar,
Anak, baik itu anak hewan maupun anak manusia, berasal dari hal yang tidak kelihatan. Hasil dari pertemuan jantan atau betina atau pria dan wanita. Semua berasal dari hal yang tidak kelihatan. Itulah yang Tuhan mau yang terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Tidak heran memang Daud pernah berkata begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, katanya gitu ya. Jadi sekalipun tentara berkemah mengepung aku, karena dia tahu bahwa Tuhan memahkotai tahun atau mengepung tahun dengan kebaikan. Jadi kesadaran Daud akan Tuhan yang mengepung kehidupannya dengan kebaikan itu jauh lebih besar daripada kesadarannya akan musuh yang berkemah mengepung dia. Saudara, kita akan ketemu masalah setiap hari. Saudara yang bekerja akan ketemu masalah pekerjaan. Tugas yang sepertinya susah, deadline yang terlalu mepet, ya, gitu kira-kira ya. Atau teman yang fitnah kita, atau orang yang ngomongin kita di belakang, gosipin kita, atau atasan yang membatasi karirmu, atasan yang gak support dengan pekerjaanmu. Selalu ada masalah. Apakah masalah ini besar? Tergantung kesadaran kita. Saya tidak pernah menganggap remeh, tetapi memang Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan pertama biasa. Nah, gitu saudara. Yang kedua, tidak melebihi batas kekuatanmu. Ada jawabannya ternyata. Dan firman Tuhan berkata, supaya kamu kuat, Tuhan menyediakan jalan keluar. Ini penting sekali, sehingga kesadaran kita ketika ada masalah, kita tahu jawaban ada bersama-sama dengan kita. Karena Yesus adalah jawaban tersebut. Ketika kita sakit misalnya, orang berkata tidak ada obatnya, tidak mungkin sembuh, sepanjang hidup harus makan obat. Kalau kita punya kesadaran yang benar akan firman Tuhan, maka kita tahu tidak ada nama di kolong langit ini yang lebih besar daripada nama Tuhan kita. Oleh bilur-bilurnya, saudara sudah sembuh. Ketika saudara ketemu deadline yang terlalu mepet, saudara bisa memilih untuk komplain, saudara bisa memilih untuk mundur, atau saudara memilih firman Tuhan, mujizat akselerasi. Di mana ketika murid-murid Yesus terhambat di Danau Galilea nggak bisa bergerak, mereka menaikkan Yesus ke atas dan firman Tuhan berkata, seketika itu juga sampailah mereka di seberang. Lihat, di dalam Kristus ada percepatan. Orang lain mengerjakannya 2 hari, orang lain mengerjakannya 3 hari. Kita mengerjakannya mungkin 2 jam, 3 jam. Ketika kita mulai bingung, wah kerjaan lembur nih, sementara nanti malam harus ada persekutuan. Kenapa saya harus buru-buru membatalkan persekutuan? Kenapa saya harus buru-buru membatalkan pertemuan pemuritan saya? Padahal saya bisa berdoa dalam nama Yesus, pekerjaanku ini selesai. Bagaimana caranya? Saya memang belum tahu. Tetapi yang saya tahu pasti, ada percepatan di dalam Kristus. Saya mungkin tidak melihat jalannya. Tetapi kalau saya pegang firman Tuhan, saya tahu Tuhan bersama saya. Saya punya jalannya. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kesadaran kita setiap hari itu penting banget saudara. Ketika teman kita memperlakukan hal yang buruk, ketika orang yang kita hargai, orang yang kita senangin melakukan hal yang buruk, bagaimana kita menyikapinya? Pegang firman Tuhan. Ada satu kebodohan, saya minta maaf, ada satu kebodohan yang terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Mereka berkata begini, memang berharap pada manusia itu mengecewakan. Mereka bragging gitu ya, menunjukkan kebodohannya hanya karena mereka nggak baca firman. Padahal Yeremia 17 sudah jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan orang-orang ini kemudian berkata, mengeluh di sosial media dan berkata bahwa memang mengandalkan manusia itu mengecewakan. Dengan kata lain, dia sebenarnya bilang, saya nggak mau pegang firman Tuhan. Akhirnya saya pegang menurut saya sendiri dan saya kecewa. Dan sayangnya, firman Tuhan berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Orang kecewa sama Tuhan karena teman yang dia andalkan mengkhianati dia. Padahal yang dia kecewa yaitu Tuhan sudah bilang dari ribuan tahun yang lalu, jangan mengandalkan manusia. Kalau mengandalkan Tuhan,
saudara tidak akan dikecewakan. Kalau hari ini saudara punya kekecewaan tertentu, saudara punya sakit hati tertentu, saudara punya ketakutan, kekhawatiran tertentu, jangan patah semangat saudara. Saudara mungkin adalah bujangnya Elisa. Tapi puji syukur, karena bujangnya Elisa tersebut pun at the end melihat bagaimana lebih banyak bala tentara Tuhan yang menyertai mereka dibandingkan dengan pasukan tentara Aram. Hari ini tersedia jawaban untuk masalah keluargamu. Hari ini tersedia jawaban untuk masalah keuanganmu. Hari ini tersedia jawaban untuk masalah kesehatan dan untuk masalah pekerjaan atau studi. Tuhan adalah jawaban. Bagian saya, renungkan firman Tuhan. Karena ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya juga sedang merenungkan jalannya. Di dunia sekarang ada istilah brainstorm, saudara, di mana orang-orang yang nggak tahu jawabannya berkumpul dan mulai membahas masalahnya, dan di menit ke-40 atau di jam ke-2, jam ke-3, mereka ketemu jawabannya. Apa yang terjadi? Mereka fokus dan kemudian mulai ngobrolin masalahnya. Kayak bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Dan mereka ketemu dengan masalahnya gitu kira-kira ya. Ketemu dengan masalahnya, ketemu dengan jawabannya. Awalnya mereka nggak tahu jawabannya, tapi karena mereka berkumpul. Begitulah cara orang cari jawaban. Saudara nggak bisa sesingkatnya aja gitu ya, renungan 5 menit. Nggak heran kita kemudian nggak dapetin apa-apa. Karena brainstorm 5 menit langsung pergi. Nggak heran pikiran kita jadi nggak dalam. Tapi kalau kita mulai merenungkan 15 menit, 20 menit, 30 menit, maka kita akan semakin dalam menyadari kebaikan Tuhan, menyadari penyertaan Tuhan, penjagaannya, penyediaan mujizatnya. Sehingga kesadaran kita akan masalah kita justru menjadi kecil. Sebab kesadaran kita akan jawabannya jauh lebih besar. Orang takut terhadap orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, greater is he who lives in me than he who lives in the world. Katanya begitu saudara. Lebih besar roh yang ada pada kita daripada roh yang ada pada dunia ini. Jadi apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang menjadi sumber kemarahan? Kita mungkin merasa saya diperlakukan tidak adil. Memang selama kita ada di dunia, kita tidak diperlakukan adil. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Kita diperlakukan jauh lebih baik. Karena bagi dunia, tidak ada jaminan untuk semua penyakit bisa sembuh. Dalam Kristus ada. Bagi dunia, tidak semua ada jaminan jawaban. Dalam Kristus ada tentu saja. Di dunia, tidak ada jaminan pemulihan. Orang harus berpisah, pecah kongsi dan lain sebagainya. Dalam Kristus ada jawabannya. Kita bukan diperlakukan tidak adil dalam konteks yang buruk. Kita yang menyadari firman Tuhan, kita diperlakukan tidak adil dalam konteks yang bagus. Karena kita lebih daripada pemenang, saudara. Pertandingan yang kita ikuti, kita sudah pasti jadi pemenangnya. Cobaan dan ancaman yang kita lalui, kita sudah pasti jadi pemenangnya. Kita bisa melewatinya. Bahkan dari cara kita melewatinya, orang bisa melihat Kristus. Mengapa? Karena ketika kita menyadari Tuhan bersama kita, kita terlepas dari ketakutan, terlepas dari kekhawatiran. Sehingga sekalipun sebelum mencapai tujuannya, kita selalu berjalan dalam damai sejahtera. Bukan dengan was-was, dengan bimbang, dengan takut. Kemudian berkata, kita lihat saja nanti. Bagaimana nanti? Ya tergantung nanti. Kita mengucapkan perkataan pengharapan. Karena apa? Kesadaran kita terhadap firman Tuhan jauh lebih besar. Itu sebabnya kita juga membuat Selamat Pagi Roh Kudus ini, saudara. Supaya kita dengan enjoy gitu kira-kira ya. Menghabiskan waktu dengan pujian dan penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga tanpa kita sadar, setelah 30-an menit, kita mengikuti dan melakukan pujian penyembahan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tanpa saudara sadari, kesadaran saudara akan Tuhan itu jauh lebih kuat sebelum kita keluar dari rumah kita. Saya berdoa dan percaya kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mujizat mengikuti kita, saudara.
kemurahan dan kebajikan mengikuti saudara. Rahmat Tuhan selalu baru tersedia bagi saudara. Perkataan saudara membuat orang yang berselisih justru menjadi berdamai. Perkataan saudara membuat pasanganmu yang marah justru menjadi berdamai. Anak-anakmu atau orang tuamu yang marah justru menjadi berdamai. Karena ada hikmat yang daripada Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan menyertai saudara dan saya. Tanpa kita tahu pun hari ini bagaimana kita bisa bersuka cita. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi di menit ke-20, jam 11 nanti, jam 1 siang nanti, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, kalau ada masalah, Tuhan menyediakan jalan keluar. Kalau ada ancaman, Tuhan yang membela saya. Kalau ada yang memfitnah saya, Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan saya, memberikan jalan keluar. Jadi apa yang saudara takutkan? Ketakutan itu hanya bagi mereka yang nggak punya pengharapan. Kita jangan mau berdiri di barisan bujangnya Elisa. Kita berdiri di barisan Elisa yang justru ngomong sama orang, ngobrol sama orang, menunjukkan kepada orang bahwa tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menjagai kita dan menyediakan berkat bagi setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa di dalam nama Yesus memberkati setiap rekan-rekan kami. Memberkati setiap orang yang menonton ini. Sehingga ketika kami keluar, memulai pekerjaan kami, studi kami, nama Tuhan justru dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menaikkan satu pujian lagi saudara. Takkan pernah kubawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mendengarkan. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mengikuti saat teduh bersama-sama. Kalau rekan-rekan punya beban doa, saudara bisa tuliskan di komen atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Kita berdoa bersama-sama. Doa orang benar, jika didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita.